Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Salawat serta salam kita junjungkan bersama pada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan uswah yang hasanah kepada kita, membangun peradaban, dan hingga hari ini kita bisa menjalankan sunnahnya, membangun peradaban di Indonesia tercinta kita. Sahabat-sahabat Facebook, alhamdulillah, selagi syukur saya tambahkan bahwa hari ini 25 Juni 2023, 25 Juni ya, betul ya. Saya menyekolahkan anak saya yang kedua di tempat saya bersekolah dulu ya. Saya dididik oleh kedua orang tua saya untuk belajar meneruskan pendidikan di sanawiyah dan aliyah atau setingkat SMP dan SMA di sini. 2002 saya masuk ke sini ya, dan sekarang sudah 2023 ini saya memasukkan anak kedua saya. Yang pertama sudah masuk dari tahun 2022. Alhamdulillah. Ya, suara ya. Ini karena masa penerimaan santri. Lokasinya berada di Ma'had Az-Zaitun di Pendopo yang berdekatan dengan Gedung Tan Sri. Ini suasananya, ustadz dan ustazah yang bertugas penerimaan santri ini adalah guru-guru saya pada zaman saya masih santri, dan sahabat-sahabat saya baik dari angkatan 1, 2, 3, dan sahabat saya angkatan 4, kemudian ada beberapa sahabat adik kelas saya juga. Ya, 2002 itu saya angkatan 4 ya di sini. Di sini banyak beredar berita yang menjelaskan tentang bagaimana Ma'had Az-Zaitun. Saya sendiri yang mengalami pendidikan bersama sahabat-sahabat saya selama 6 tahun di sini. Apa yang diberitakan tidak sesuai dengan apa yang kami jalankan. Kalaulah memang ada hal-hal yang tidak sesuai yang dikatakan oleh media, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak tahu apa-apa, manalah mungkin saya menitipkan 2 putri saya. Saya percaya saya sekolahkan di sini karena kenal dengan guru-gurunya, yaitu guru-guru saya juga, yaitu sahabat-sahabat saya juga, abang-abang saya juga, kakak-kakak saya juga, sahabat satu angkatan saya juga. Gitu. Nah, maka saya live Facebook ini tidak lain hanya sharing saja terhadap tuduhan-tuduhan medsos yang kurang
kurang apa namanya, kurang etis ya, digembor-gemborkan tanpa pernah mengetahui aslinya. Sharing betapa betapa terbaiknya mendidik anak di sini. Jadi, anak saya sudah mulai dipanggil. Ya, jadi kenapa sih Kang Barma menyekolahkan anaknya di Mahat Az-Zaitun? Kita bicara pendidikan, tidak pernah mengartikan pendidikan itu sekolah saja di kelas, di bangku kelas. Karena saya merasakan bagaimana saya berkegiatan di Mahat Az-Zaitun ini, yang kurang nyampe ya, kita turunkan. Nah, ayo, assalamualaikum gitu dong. Assalamualaikum merdeka. Merdeka, masya Allah. Ke bunda dulu ya. Kesana aja. Iya. Kenapa pendidikan tidak hanya di kelas? Tadi saya ngalamin sendiri. Saya ikut olahraga, baik olahraga sepak bola, basket, kemudian ada hoki loh. Ya, jarang loh di kampus sekelas sanawiyah, aliyah itu ada olahraga hoki. Biasanya ada di perguruan tinggi. Kemudian ada banyak kesenian. Dulu dari SD saya suka menari tradisional ya. Kalau sahabat yang berada di Tegal, dulu waktu saya SD di Tegal, saya itu ikut kesenian. Nah, kebetulan ada pada saat tahun 2005 Syekh Az-Zaitun mendatangkan pelatih tari, dan saya satu-satunya rijal yang menari tradisional. Artinya sebenarnya ada beberapa sih, cuma saya yang sering pentas di pentas seni yang diadakan oleh Mahat Az-Zaitun gitu. Sering tampil di tamu-tamu besar seperti cendekiawan Muslim Jawa Timur, keluarga besar Cendana ya, Pak Soeharto gitu. Kemudian pentas-pentas seni di pagelaran pentas seni santri itu ditonton oleh ribuan mata santri gitu kan. Itu kegiatan kami itu sangat padat di sini. Kemudian kita juga belajar layaknya di pesantren lain. Seumpamanya contohnya bisa sebut saja belajar kitab Bulughul Maram gitu ya. Nah, ini kitab yang diucapkan juga di TV One oleh abang kita, Bang Ihsan. Terima kasih telah menjelaskan hal bantahan kepada Ken Setiawan ya, yang kurang ajar itu ya. Tadi tentang pendidikan, saya mendefinisikan pendidikan itu tidak hanya di bangku sekolah saja. Jadi apa itu? Bikin akun ya, sekalian jadi YouTuber. enggak. Saya nggak mau jadi YouTuber. Saya hanya ya senang di Facebook aja begini. Apa ya? Bahwa interaksi saya di kamar bersama sahabat-sahabat angkatan 4 itu mendidik saya menjadi pribadi yang sosialis, yang toleransi. Saya satu kamar itu ada orang Medan, ada orang Tasik. Orang Medan sebut saja Khairul Imam tuh yang gendut tuh. Kemudian ada Bobby Ibnu Rizal. Kemudian itu teman satu kamar pada saat awal masuk 2002 ya. Darda Asdain, Sobur, kalau nggak salah Tohir juga deh, cuma saya nggak tahu ya. Kemudian ada siapa lagi ya, Ari Yunanda. Kemudian siapa lagi ya, 304 Asrama Al-Madani waktu itu. Nah, karakter yang hari ini saya dapat itu saya timba di Sanawiyah dan Aliyah gitu. Pernah ya, ini saya cerita ya tentang sebuah
pendidikan di Mahat Al-Zaitun, yaitu muhadharah. Muhadharah itu kita belajar berdakwah, belajar menyampaikan sebuah dakwah, gitu, pidato, gitu ya kan, pidato di kelas. Jadi nanti satu kelas itu sekitar ada 30 sekian siswa. Ya giliran saya ikut muhadharah itu menjadi candaan gitu, karena saya suka sekali mengikuti gaya Syekh Al-Zaitun ya. Nah, tadi itu ya kegiatan-kegiatan yang mendidik saya, dan saya juga turut serta menjadi calon presiden santri Mahat Al-Zaitun. Jadi kenapa disebut presiden? Tadi ada SCTV ngobrol bersama Ustadz Iqbal Aulia atau abang kita angkatan 1. Itu akhirnya gara-gara saya nyebutin ini adalah wakil presiden, akhirnya diwawancara oleh SCTV. Mungkin pemirsa Facebook juga bertanya, ngapain itu kok organisasi pelajar kok pakai sebutan presiden gitu. Nah, inilah karakter yang berbeda di Mahat Al-Zaitun. Dari santri saja kita sudah diajarkan untuk tampil menjadi minimal presiden organisasi pelajar Al-Zaitun. Sehingga manakala nanti diberikan amanah yang real di kehidupan kenyataan, misalnya ketua desa atau lurah itu tidak gagap gitu, karena kita sudah pernah belajar di dalam organisasi pelajar menjadi presiden. Kemudian di bawahnya presiden kan ada menteri-menterinya ngurusinnya, misalnya contohnya menteri kepanduan dan kelestarian lingkungan hidup, itu saya waktu angkatan 4. Kemudian ada menteri peribadatan, menteri kesekretariatan, menteri organisasi, menteri olahraga dan seni gitu, Afdal Zulkarnain. Kemudian ada menteri ekonomi, Bapak Foni Fariski waktu itu ya, dan lain-lain. Saya tidak bisa satu persatu menjelaskan. Jadi itu kegiatan yang saya alami pada saat santri. Kemudian dulu ada organisasi ilmiah seperti fisika, yaitu namanya KIF. Jadi kita belajar fisika gitu, bagaimana tata surya gitu. Kemudian kita juga ada organisasi bom Z, keren banget namanya, ngeri lah ya. Tapi bukan sebuah bom ya. Bom itu biologi orang muda Az-Zaitun, itu namanya bom Z. Nah, itu dulu membongkar ilmu-ilmu tentang biologi, tentang bagaimana struktur anatomi tubuh manusia, kemudian reproduksi dan lain-lain. Jadi keilmuan yang umum itu dipelajari, dibedah gitu dalam organisasi organisasi apa ya Pak Ustadz namanya ya? Organisasi belajar ya, ekstrakurikuler ya? Ya, ekstrakurikuler, seperti itulah. Nah, kemudian ada organisasi kepanduan. Kalau di luar mungkin kepramukaan gitu ya. Kepanduan gitu. Kita belajar baris berbaris, tali menali gitu kan. Kode semapur ya kan, dan lain-lain. Nah, itu yang ingin saya ceritakan. Saya menceritakan ini tidak lain untuk membagi tadi pengalaman saya bahwa belajar di Mahat Al-Zaitun tidak seperti yang ditudingkan oleh beberapa oknum yang tidak paham tentang Al-Zaitun. Makanya saya tampilkan bahwa hari ini 25 Juni 2023 saya menyekolahkan anak kedua saya, putri kedua saya bernama Anindita ini ke Mahat Al-Zaitun sejak kelas 1 MI gitu. Jadi sejak kelas 1 MI. Kakaknya sebelumnya sudah masuk di tahun 2022. Sekarang naik kelas 2. Alhamdulillah aman. Tidak ada yang menyimpang seperti yang dituduhkan oleh sosial media. Seperti itu.
Kalau sahabat-sahabat kangen dengan suasananya, Masya Allah. Ini banyak sekali guru-guru kita yang dulu mengajar di sini, yang bertugas menerima santri baru ya, gitu. Ya. Di tengah sana ada Ustadz kita, Ustadz Rijal Eko. Ya, saya sudah meminta izin pada Ustadz Rijal Eko dan Ketua Ikatan Alumni Ma'had Az-Zaitun, Ustadz Muhammad Iqbal Aulia, untuk streaming, untuk sharing. Lagi-lagi saya utarakan ini untuk sharing ya. Jadi barangkali ada sahabat-sahabat yang ingin bertanya, ngapain saya di sini? Saya menyekolahkan anak di sini. Itu. Apalagi ya? Nggak ada sih, nggak ada lagi ya. Mungkin hanya review-review aja kali ya. Ada Ustadz Siti Alisa, Ustazah Siti Alisa, Ustazah Diah Rosalina, ada Ustadz Eri, ada Ustadz Rijal Eko, Ustadz Sudarmaji, Ustadz Syahrul. Oh, Masya Allah, Ustadz Syahrul. Agak lupa-lupa. Afwan ya. Kemudian ada banyak ustadz yang masih aktif di sini mengajar generasi masa hadapan yang dipersiapkan oleh Syekh Az-Zaitun. Itu. Mungkin ada pertanyaan kali. Oh, Bang Egar menonton, Mas Isa. Berapa viewernya? Viewernya nggak banyak, teman-temannya sedikit, tapi nggak apa-apa. Nanti kan setelahnya bisa diputar ulang. Yang kepo-kepo boleh bertanya ke saya ya kan. Mas Yogi Selamat dari Jawa Timur, Masya Allah. Nah, Mas Yogi yang menjawab di grup apa ya tadi ya? Oke, itu saja ya teman-teman ya. Kebetulan tadi anak saya sudah dipanggil masuk ke bis dari pendopo, akan dihantar ke asrama langsung, asrama persahabatan. Pokoknya apa ya, pesan saya, wih, Mas Yogi iso wae kowe. Mas Yogi juga tambah ganteng. Ini sahabat kita ini, Masya Allah. Sini. Sini Pak, tengokin nih. Sini. Udah. Nah, ada sahabat kita yang menjadi guru juga, Ustadz siapa namanya? Ustadz Idung, Ustadz Rizky. Masya Allah, sudah melihat ya. Tuh ada yang nanya tuh, gimana kabar Zaitun Mas Darmawan? Ape. Hah? Grogi dia. Al Ustadz Al Mukarram Ustadz Rizky. Jadi pendidikan tidak hanya di kelas saja Pak. Jadi kita menitipkan anak di Ma'had itu biar anak tadi kenal ya. Waktu saya tadi ceritain itu belum tuntas sebenarnya. Saya itu satu kamar itu dari Medan ada ya, dari Jawa Timur ada, Lampung ada, kemudian banyak lah berbagai macam daerah ya kumpul dalam satu alma mater kita ini. Nah, anak saya pun dihadirkan di sini bersosialisasi, ketemu dengan anak-anak Jawa Timur, Jawa Tengah gitu, kemudian anak-anak Jakarta, Banten, Jawa Barat gitu. Nah ini ya. Gimana kabar Zaitun Mas Darmawan? Yogi Selamat menanyakan ya. Ya Allah, Mas Idung udah jadi ustadz aja nih. Ya betul, jadi ustadz. Itu mengalahkan ustadz-ustadz kita yang ada.
Makin ganteng ya. Gimana kabarnya? Kabarnya baik-baik saja, bagus. Semakin digoreng, semakin saya akan mempercayakan menitip anak untuk dididik di sini. Ya, Ustaz. Betul begitu ya? Setuju. Oke, siap. Ini penerimaan santrinya masih berlangsung ya. Jadi sampai tanggal 27 Juni 2023. Di sini unitnya lagi ini nggak sama seperti tahun kemarin malah. Jadi ini yang pembaharu yang terkini, bahwa di sini ada ucapan selamat datang peserta didik kelas 10 dan calon peserta didik baru tingkat ibtidaiyah atau SD, sanawiyah atau SMP, dan sekolah menengah kejuruan tahun akademik 2023-2024 kali pertama ke kampus Az-Zaitun. Ini kali pertamanya Az-Zaitun membangun sebuah sekolah kejuruan ya. Kejuruannya apa aja Pak Ustadz? agronomi dan perkapalan. Agronomi dan perkapalan gitu. Masya Allah. Iya nggak? Kurang nampol bagaimana coba kita bangsa Indonesia ini dikelilingi oleh lautan, maka harus kita persiapkan generasi kita ini bisa membangun kapal gitu. Setelah membangun kapal, kita latihan kapal gitu. Setelah latihan kapal, kita berlayar. Sudah wayahnya kita mengikuti jejak nenek moyang. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra. Nah, nanti kita berlayar ya. Persiapkan diri. Enggak kita yang ngalamin, anak kita nanti. Ya. Berharap anak saya putri dua-duanya menjadi generasi penerus yang tangguh. Amin, amin, amin. Ya, alhamdulillah. Didoain oleh ustazah saya ini, Ustazah Alisa. Masya Allah. Begitu ya. Oh, ini ada komen. Pokoknya Zaitun jangan sampai tutup, Mas. Saya mendukung Az-Zaitun. Semoga Az-Zaitun tambah sukses lagi dan tambah berkembang lagi. Yang tutup itu pintu kamar. Jadi kalau mau di toko atau koperasi Az-Zaitun itu tutup. Itu Az-Zaitun gerbang utaranya nggak ada pintu. Gimana nutupnya? Jok-jok ya, jok bapak-bapak. Jadi seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Jadi percayakan kepada kami alumni Az-Zaitun yang menyekolahkan santrinya di sini juga gitu. Karena kami pelaku orang yang bersekolah di sini gitu kan. Udah jelas ya. Itu saja ya paling ya sharing dari saya. Ini ada panggilan dari koordinator. Paling itu aja ya sharing dari saya. Mudah-mudahan semakin berkembang, semakin jaya. Tadi untuk SMK ini kali pertama dibuka oleh Az-Zaitun. Barangkali nanti yang mau menyekolahkan ke Az-Zaitun, wabil khusus sekolah menengah kejuruannya, betul nggak sih? Sekolah menengah kejuruan ya, benar ya? Itu boleh di sini, ya. Agro apa tadi, bro? Agro apa? Agronomi dan perkapalan. Oh ya. Pokoknya jangan tanggung-tanggung, jangan jangan ragu ya. Ayo sekolahkan anaknya biar bisa menjadi pelaut. Ya. Itu saja dari saya. PPUK masih ada, Mas? Tidak berjalan. Bro, PPUK masih ada nggak, bro? PPUK masih ada nggak? Oh, organisasinya masih ada. Tapi kegiatannya saja yang mungkin berkurang ya. Karena banyak pengembangan kegiatan sekarang. Baik olahraga, itu kesenian dan lain-lain.
Apalagi masih mau nanya apa lagi? Boleh nanya nih sama Pak Ustadz Rizky. Ustadz Rizky. Oh, Masya Allah. Ya sahabat-sahabat semua boleh melihat tampilan sekilas tentang penerimaan santri Mahat Az-Zaitun setingkat setingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah menengah kejuruan, ya SMK ya. Iya, itu dia yang bisa saya tampilkan. Pada zaman angkatan saya juga dulu banyak sekali anak-anak Malaysia. Ya, salam takzim, salam hormat saya kepada sahabat Malaysia. Ada Muhammad Faiz, ada Muhammad Zaki, ada Ibatullah, ada Husmar, ada Hanif Safwan, Muhammad Fajar, Muhammad Fazli, Muhammad Izan, gitaris itu siapa namanya, gitaris bro, siapa ya, Izalni juga ada gitaris itu, lupa lah saya, anak-anak Malaysia. Gapal. Kata Mas Yogi, salam dari saya Mas buat Az-Zaitun, semoga lebih jaya lagi. Alhamdulillah. Ya. Wah, nanti Kang Barma diserang nih. Oh, jawabnya bukan amin tapi alhamdulillah. Ya, karena ada dijelaskan dalam surat Al-Qur'an surat 10 ayat 10 itu. Ya, itu ya. Silakan baca sendiri ya. Wah, Ustazah Marlinda menonton. Mana nih Ustazah Marlinda? Belum ada. Oh, belum ada. Oh, iya. Malah menonton dari sini. Padahal tadi ketemu ya Ustazah. Barakallah Ustazah, sehat selalu, sehat paripurna. Dong, dong, songong amat ngomong di online dong. Ustad, kita ngobrol dulu Ustad. Gimana Ustad? Penerimaan santri tahun ini Ustad. Berapa santri yang sudah masuk daftar? 134. 1134 sampai hari ini doang ya Ustad? Hari ini aja baru 235. masih ada 3 hari lagi. Masih ada 3 hari lagi. 2 hari lagi ya? 2 hari lagi. Gimana Tat? Alhamdulillah Tat. Generasi yang sekarang ini tentunya kan berbeda sama generasi kita dulu kan. Jadi kegiatannya mungkin semakin berbeda ya. Hah? Kedengeran ya? Kedengeran nggak, Yogi? Nanya, kedengeran kagak? Enggak wawancara. Ini sorry klarifikasi. Kita ngobrol aja, ngobrol ringan. Gimana Tat? Perkembangan santri kita Tat? Ini nih, Kusmawan yang tadi wawancarain. Yang mana? Nah, saya panggil Kusmawan. Sebentar. Jangan, kita samperin aja. Orang-orang hebat semua. Gimana tuh kabarnya mereka? Udah tahu, kan jelas. Nah, di sini ada Ini nih guru angkatan 4 nih. Bang Kusmawan, Bang Puja. Gimana kabarnya? Oh, banyak yang komentar nih. Ustadz Sudarmaji, Umi Anjar biologi masih ada nggak Pak? Masih. Dia jadi muda biro. Beliau ngurusin dosen dia, ngurusin IAI Al Aziz. Tuh. Ini kenal nggak gitu ini mukanya? Aduh, keliling-keliling lagi kita.
Di sini sama aja. Iya, sama aja. Sama aja dulu ya. Sama ya. Iya, ini terang sekali muka saya. Paling itu saja ya dari saya ya. Mantap kata Mas Anhar Weldi. Oke, siap. Terima kasih dukungan positif komentarnya. Tuh. Alhamdulillah itu ya tadi keliling kita ya. Pokoknya bukan mau apa ya, bukan mau narsis, bukan. Tapi saya perlu sharing. Mungkin sharing ini juga sebagai jawaban kami alumni Al-Zaitun yang dituduh belajar yang tidak. Apalagi tuduhan yang paling keji adalah santri boleh berzinah, kemudian dihapus dosanya melalui 2 juta. Waduh, naudzubillah min dzalik. Astagfirullah, kurang ajar banget itu orang ya. Kurang ajar sekali itu orang. Tidak ada Pak, tidak ada ajaran yang sesat sesuai dengan kaidah syariah, kaidah-kaidah yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan kalau kata Bang Ihsan, dan saya juga tahu sebenarnya bersentuhan dengan lawan jenis saja itu tidak boleh. Walaupun kita berorganisasi ya campur rijal dan nisa bersatu gitu. Tapi kalau ada pelanggaran kecil itu ada sidang, ada tindakan gitu. Gimana? Berzina malah dibolehin di sini? Enggak ada. Bohong. Ya. Jangan percaya media-media yang banyak berbohong ya. Semangat terus Bang Darmawan. Mas Yogi ini emang mantau terus. Ada lagi yang terbaru, santri pulang ke rumah bajunya dicuci ibunya, nggak boleh, ibunya sampai dibilang kafir. Astagfirullah. Wah, itu kejam sekali Mas Bro, kejam sekali. Itu nggak ada. Itu kalaupun ada, jangan mengeneralisir gitu loh. Itu misalnya ada kejadian seperti yang tadi dikomentari oleh Mas Anhar Weldi ya. Mungkin dia saja gitu loh, jangan mengeneralisir gitu loh. Kemudian seperti halnya begini ya. Ada yang nonton di depan. Iya. Padahal di depan mata ditonton ya Facebook saya. Aduh, jadi lupa mau ngomong apa ya. Contohnya gini, orang pada membenci Mahat Al-Zaitun ya, secara kebanyakan lah, secara umum ya. Yang dibenci itu apanya gitu loh. Sedangkan kita juga sudah bersaksi nih. Sekarang nih saya nih saksinya gitu loh. Jangan melihat dari sisi kebenciannya, jangan pakai kacamata kebencian. Hal yang positif tidak ada sama sekali, nggak boleh begitu. Harus pakai kacamata toleransi, melihat dari sisi persamaan. Nggak usah ngomongin hal-hal yang berbeda. Emang kita diciptakan berbeda-beda, gitu. Siap. Kita 6 tahun di sana lebih tahu seperti apa pendidikannya. Yes, Mas Anhar Weldi, keren, ya. Itu jawaban tuh alumni tuh yang komentar alumni tuh. Kalaulah kita anggaplah orang yang membenci Al-Zaitun. Gitu. Siapa? Misalnya organisasi apa? Misalnya, katanya misal organisasi A
Gitu. Oh, oke, Al-Zaitun ditiadakan misalnya, ya. Ini misal, tinggal organisasi A saja nih yang ada di muka bumi, yakin tidak berperang, yakin tidak membenci, gitu kan? Ya kan, di dunia ini banyak sekali yang mengedepankan ego, kacamata kebencian. Dari sekian kelompok-kelompok, gitu kan? Sisain di dunia ini satu kelompok saja, yakin tidak ada perang, yakin tidak ada kebencian, yakin akan maju satu kelompok saja. Udahlah, kita memang berbeda-beda gitu, nggak usah lah kita pakai segala gontok-gontokan ya. Saya banyak mendapatkan kehidupan di luar setelah saya lulus dari Mahat Al-Zaitun, bil khusus tentang bisnis, itu juga dari sahabat saya, Pak Khotan Simarmata. Beliau mengajarkan saya, ini saya ada barang kamu keliling, kamu tidak perlu modal, saya keliling. Saya akhirnya mendapatkan jalan ekonomi saya. Terima kasih Bang Pak Khotan Simarmata. Wah, ada guru kami juga nih, Ustadz Suarifin. Wah, dulu beliau adalah guru saya, guru yang sangat saya favoritkan. Beliau mengajarkan, kalau tidak salah, bahasa Arabnya. Gitu. Perbedaan bukan berarti harus bermusuhan. Betul banget, iya. Ya seperti itu ya Pak, Bu, Mas, Mbak. Jangan termakan oleh emosi, jangan termakan oleh isu-isu yang beredar. Tuh. Mas, Ustadz di Zaitun bener tak? Banyak yang keluar dari Zaitun. Banyak kalau lagi silaturahim ke luar Az-Zaitun. Contoh relaksasi, kalau bahasanya mah ya libur gitu, libur pekanan atau libur bulanan gitu. Iya banyak yang keluar gitu, ntar masuk lagi gitu. Ya ditanggapi aja dengan yang bahagia lah. Hal-hal yang begini-begini nggak perlu serius-serius menanggapinya. Gitu. Saya juga akan keluar Az-Zaitun karena sudah mengantar anak ke sini. Malam ini saya keluar gitu. Nanti datang lagi, kunjungan lagi gitu. Mas Yogi selamat. Terima kasih atas komentarnya. Ya. Nih saya mau nanya nih yang nonton nih. Kalau seandainya saya rutin nih meliput ya kan. Kira-kira tanggapannya apa? Coba komentar. Karena boleh jadi saya akan rutin ke sini ya. Coba komennya. Yang nonton nih, semuanya yang nonton, boleh dong kasih supportnya. Oh jangan misalnya, oh nggak apa-apa, itu punya pendapat yang terbaik gitu. Oh berarti Kang Parma nggak boleh kesini atas masukan si A, si B. Oh boleh ternyata ya. Nanti saya liput, nanti komen-komen ya, jangan lupa ya. Gitu. Saya nggak cari cuan ya streaming begini. Saya juga tidak ada Rp1 pun yang dibayarkan gitu oleh pihak Mahat Al-Zaitun untuk mempromosikan. Saya hanya untuk menjawab dan membagikan pengalaman saya. Menjawab apa? Menjawab tadi ya isu-isu sosial media yang beredar ya. Gitu. Sudah semakin sore. Jadi boleh komentar ya nanti ya yang menonton baik lagi online begini ataupun cuplikan videonya nanti ditontonnya nanti ya nggak apa-apa, tolong komentar ya. Kalau misalnya Kang Barma ke Mahat siaran langsung lagi boleh gitu ya. Kang Barma mau nanya dong, Kang Barma masukin kelas 1 MI ya, biayanya berapa? Biayanya ada di pendaftaran online. Ya Ustadz Adul, iya pendaftaran online itu ada itu ya, di www.al-zaitun ya .sch.id atau ID ya. Pendaftaran Madrasah Ibtidaiyah formulirnya 1 juta gitu ya.
ada tertera di penerimaan santri di website resminya. Untuk yang sanawiyah bagaimana? Yang sanawiyah boleh diklik juga di situ ya, formulirnya. Kalau kita hitung-hitung pendidikan di Al-Zaitun jauh lebih worth it mana? Ya kita di sini nih madrasah ibtidaiyah ya, per bulan lebih kurang 650.000, tapi anak sudah mendapatkan makan yang terjamin kesehatannya. Boleh nanti suatu saat saya siaran langsung menu makanan apa sih yang disuguhkan oleh Mahat Al-Zaitun gitu. Yang dialami oleh anak saya makannya ikan tuna, dari tuna kedalaman laut yang paling dalam. Jadi untuk kecerdasan otak lebih bagus. Kemudian ayam, kemudian ada ikan yang lainnya juga. Wes, Ustadz Bambang Winarko. Nah, ini Ustadz angkatan 4 nih. Bukan Ustadz angkatan 4, alumni angkatan 4 yang menjadi Ustadz di sini gitu. Terus, wah, Pak Gustira tadi barusan ketemu nonton di sini. Apa Pak Gustira yang mana ini? Wah, Pak Zainal Abidin. Terima kasih udah nonton. Tadi untuk makan bulanan 650.000 di sini itu untuk MI ya, Madrasah Ibtidaiyah. Ini worth it banget, makan terjamin, ya kan? Kemudian sekolah, air, kemudian listrik, kemudian wah banyak sekali lah, banyak sekali. Jadi bagaimana pendapat Kang Barma? Murah atau mahal? Murah banget. Serius. Kalau dulu zaman saya 2002 itu kegiatan santri itu full sampai jam 10 malam baru tutup listrik semuanya. Mandi itu di kamar itu ada 3 kamar mandi. Ranjang itu ada 5 ranjang tingkat. Jadi satu kamar itu ada yang 10 orang, ada yang 12 orang. Ntar dulu saya baca komen-komen dulu nih. Saya sering-sering aja mas di sini tadi kelewat ya. Sering-sering aja mas live di Facebook di Zaitun. Oh ya siap mas Kemudian Ustadz Bambang dari Jambi tak mas? Yo betul Ustadz Bambang dari Jambi. Beliau sekarang sudah punya anak, kalau tidak salah 1 ya. Ustadz Bambang. Oh lagi serius. Ya nggak bisa dipanggil. Nanti bolehlah dipanggil. Jadi seperti itu. Apalagi yang tadi saya mau sampaikan belum kesampaian. Oh, ada kursi yang jatuh. Ustadz Bambang, sini dulu. Nah, ini Ustadz mau disuruh sama wali santri. Assalamualaikum, merdeka. Ada yang kangen nih. Siapa nih? Mas Yogi Selamat, Ustadz Bambang dari Jambi tak mas? Yo, Masya Allah. Ngerti? Yogi Selamat yang kurus kerempeng, matanya belok. Nah ini dia lagi tidak bertugas. Sip. Mantap. Iya. Itu dia Ustadz Bambang, alumni angkatan 4. Ya, sudah semakin sore, sudah lelah juga ya. Petugas lelah, wali santri pun lelah, ya kan? Saya lelah. Sambil duduk boleh nggak sih? Kalau barangkali ada yang masih mau menonton, ya kan? Aduh, alhamdulillah sambil duduk aja deh ya. Ustazah, tadi menonton. Aduh, ustazahnya di depan mata menonton. Alhamdulillah.
Mas Tawilan Makbud. Semangat brother. Nah, Pak Gustira. Ustazah kita ini, Ustazah Marlinda. Ada yang kenal tidak anak-anak? Gimana? Angkatan berapa ya? Saya angkatan 4 Ustazah. Angkatan 4. Saya juga angkatan 4. Iya. Tapi tidak mengajar di angkatan 4. Dia angkatan 4. Iya, iya. Mungkin yang apa ya? Angkatan berapa ya? Saya masuk bareng nih angkatan 4. Tapi mengajarnya di angkatan 1. Masya Allah, di angkatan 1. Abang-abang kita masih kenal nggak nih Ustazah Marlinda? Dulu waktu saya masih santri, beliau ngajar tari kontemporer ya, tari modern ya. Cuma alirannya berbeda dengan saya, tari tradisional yang kejawa-jawaan gitu. Jadi unik. Semangat brother, Pak Gustira. Ya, terima kasih. Ada yang masih mau bertanya tentang kegiatan di sini? Komen-komen lah, komen-komen. Nanti saya jawab deh, saya jawab. Oh ya teman-teman semua, sahabat Facebook, jarak antara asrama ke gedung pembelajaran itu bisa melebihi 10.000 langkah gitu. Setiap hari santri itu melebihi 10.000 langkah dari asrama ke masjid, sholat subuh, kemudian kembali ke asrama. Itu ada kali ya berapa ratusan meter gitu ya. Kemudian masuk ke kantinnya beda gedung lagi, kemudian ke gedung pembelajaran. Setelah ke gedung pembelajaran pulang ke asrama, tuh bolak-balik terus begitu tuh. Kemudian kegiatan yang olahraga, seni juga ikut seni gitu. Itu jaraknya jauh-jauh, itu lebih dari 10.000 langkah gitu. Makanya anak-anak di sini sehat. Dan di sini yang paling penting adalah tidak adanya polusi kendaraan, baik motor maupun mobil. Jadi untuk mobil yang masuk ke dalam kampus itu ada jalur khusus yang menjauhi dari sivitas pelajar Az-Zaitun yang ada di gedung pembelajaran maupun di gedung asrama gitu. Jadi sehat. Apalagi rokok gitu. Terpampang jelas di sebuah himbauan gitu. Merokok adalah jembatan menuju narkoba gitu. Jadi di sini alhamdulillah daftar SD Pak, kata Mas Muslihudin. Yo, anakku daftar SD kelas 1 Mas Muslih, kelas 1 MI. Yo, pas nemen niki. Momennya adalah bulan ini adalah bulan Zulhijjah, bulan kurban. Dalam Al-Quran Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk berkurban, yaitu Nabi Ismail. Tapi uniknya yang kita baca adalah Ibrahim tidak serta-merta menjalankannya langsung buta, tapi Nabi Ibrahim menyampaikan pesan Allah ini, wahai anakku, diperintahkan oleh Allah atas aku untuk menyembelihmu bagaimana gitu kan. Ini ada yang namanya diskusi gitu. Kemudian dijawab oleh Nabi Ismail, ya ayahku gitu. Bila ini datangnya dari Allah, maka aku berserah diri kepada perintah Allah di tanganmu. Kurang lebih tafsirannya seperti itu. Dan ini terjadi di keluarga saya gitu di tahun ini
gitu. Pas banget di bulan Zulhijjah ini saya sampaikan kepada anak kedua saya, wahai anakku, walaupun kakakmu sudah masuk ke sini tahun 2022, saya ingin menanyakan kembali, kiranya engkau anakku maukah gitu berkorban masuk ke Mahat Az-Zaitun? Dijawab sama anak, ya, siap ayah gitu. Tadi pas wawancara, tes wawancara juga siap. Waduh, keren banget anak kedua saya ini. Anak pertama lebih keren juga. Dua-duanya keren lah. Itu ya. Ya, jadi seperti itu aja ya. Lagi-lagi seperti itu aja. Ya makanya kalau mau komen lagi boleh. Mas Nazhari Toko, wah ini sahabat saya ini, masya Allah. Apa kabar, akhi? Udah pulang, ikutannya. Lapar. Ustadz Rizky lapar. Emang sahabat saya angkatan 4 itu Ustadz Rizky kocak. Sepertinya sudah selesai untuk sesi hari ini pendaftaran santri dan tes masuk santri baru di Mahat Az-Zaitun. Waktunya sudah semakin sore, saya harus undur diri dan berkegiatan yang lainnya. Terima kasih yang kasih jempol, yang kasih love, terima kasih. Thank you, Brat. Terima kasih. Nanti kalau ada yang mutar video ini secara tidak langsung, secara tidak siaran langsung, komen. Mau nggak kalau saya ke Mahat lagi, saya mungkin streaming di mungkin gedung Ali, gedung Utsman, gedung Umar, gedung Abu Bakar, ya nama-nama sahabat Rasul semua itu. Gedung Haji Muhammad Soeharto, nama presiden kita. Di tanah Insinyur Ahmad Soekarno, nah itu juga mau dibangun itu, ya. Atau nanti kita streaming di masjid dengan menara tertinggi ketiga di dunia, Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Az-Zaitun Indonesia. Itu boleh ya komen ya, kalau yang nonton video ini secara tidak langsung boleh komen setelah ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih sahabat Facebook yang telah mendukung dan telah menonton. Maafkan bila perkataan saya ini kurang berkenan. Kemudian bagi sahabat-sahabat alumni Az-Zaitun yang mungkin tidak berkenan dengan postingan saya ini, ya abaikan saja. Perbedaan itu bukan untuk saling membenci, tapi kita bisa saling mensupport ya. Bahkan anak yang kembar dilahirkan dari satu rahim saja itu tidak bisa sama saklek sama persis gitu ya. Saya undur diri. Hadza wallahu yar'ana wa yahfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka.